Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 2 Maret 2026, IHSG-nya ada gap down, jadi turun 2,65%, 218,65 poin. Transaksi hari ini sekitar 28,7 triliun, di mana rata-ratanya itu 23,19 T. Tapi kalau dilihat asingnya itu tidak terlalu besar ya keluarnya, karena dia biasanya kalau lagi ada gonjeng-ganjing perang segala macam, keluarnya bisa 1 T 800 miliar gitu. Hari ini 490 miliar saja. Kemudian ya mungkin karena ada beberapa sentimen dari kemarin perang, ini Medco 1,8 T secara transaksi hari ini luar biasa ya, 15,65%. Kemudian ada BNBR, lalu ada Bumi. Bumi ini turun 1,3 T tapi turun. Kemudian ENRG naik luar biasa. Kemudian BBCA turun. Antamnya naik. BMRI turun, ada gap down. BBRI gap down juga. Ada Elsa. Elsa ini naik ya ke 1000. Wah, ini grafiknya jengat begini. Terus BP turun. AADI sama juga tuh posisinya. Wah, pokoknya rada nggak jelas volume hari ini ya. Terus bagaimana updatean terbaru dari emiten-emiten yang sudah lapor keuangan yang ada di list, terutama di screener kita? Apa aja, siapa saja yang belum kita review sekalian. Hari ini borongan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepertinya ada 7 perusahaan yang kita review langsung. Kenapa saya review langsung? Karena mungkin menurut saya tidak perlu didetailkan lebih detail. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa detailkan. Tapi kuartal 4 ini posisinya tidak usah ya, langsung saja. Satu, ada Delta Mas. Demas kemarin sudah saya buatkan konten estimasi. Itu ada perbedaan ya sedikit. Kalau kemarin kita estimasikan Rp18 per lembar untuk EPS-nya, hari ini dia rilis itu sekitar 16,6 ya, 16,6. Nah, potensi dividennya kira-kira berapa? Kalau dilihat tahun lalu 2024 atau lebih tepatnya 2025 ya, 2024-nya di sini secara catatan Januari Desembernya tidak ada dividen. Jadi adanya di 2025. Nah, ini pernah bagi dividen sebesar 1,3 triliun. Ini Demas. Nah, kemarin itu kalau dilihat dari chart senilai 29, ya betul ya. Rp29 ya. 29 per 150, waduh, waktu ex-date itu sekitar 19%. Luar biasa. Nah, untuk sekarang kalau kita merujuk pertama langsung saja ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini kalau 2025 angkanya itu sekitar 1,3 triliun. 2024 itu 1,9 triliun. Jadi memang ada penurunan. Karena salesnya pun juga mengalami penurunan ya. Yang kemarin 2024 itu 2T, di 2025 itu 1,3T. Laba kotornya juga turun, sehingga laba usaha dan seterusnya sampai ke bawah-bawah semuanya ikutan turun. Dengan kondisi ini, maka yang kita bisa harapkan adalah berapa kira-kira dividennya. Nah, kalau melihat dari sisi kas itu yang memungkinkan dia punya itu adalah 376 miliar plus piutang 212 miliar, artinya sekitar 500, plus kalau ada penjualan dari Januari sampai pembagian dividennya dia. Kalau menilik histori tahun 2025 kan bulan Mei. Nah, berarti Januari, Februari, Maret, April. Ada 4 bulan. Karena di laporan ini, itu yang dilaporkan 300 miliar ini adalah per Desember 2025. Jadi kalau 4 bulan ini ada penjualan senilai yang sama dari sisi planning dividen, ya maka itu akan jadi penerimaan kas dari pelanggan ya ini ya. Begitu ceritanya. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari satu titik saja bahwa kasnya kan tuh cuma 300 miliar bang. Gimana mau bagi dividen 1,3 triliun?
Orang kasnya aja cuma 300 gitu kan. Maksudnya 1,3 T itu sama dengan yang tahun lalu ya. Maksudnya ini nih 1,3 T. Nah, hari ini mungkin tidak akan 1,3 T. Kenapa? Karena kalau 1,3 T itu waktu itu 29 rupiah. Kalau ini kan 16 rupiah. Cara bodon istilahnya kalau orang Jawa bilang kan diinterpolasi saja kan. 16,6 dibagi 29, 57 kali 1.300, sekitar 744 miliar. Jadi supaya 100% EPS, kira-kira dia harus bagi sekitar 744 miliar. Atau sesuai dengan labanya dia saja. Labanya berapa? Ya ini 790. Nah, bisa nggak kira-kira punya cash 790? Harusnya bisa, karena di sini sudah 376, piutang usaha 200, berarti 500 itu per Desember ya. Ditambah jualan Januari, Februari, Maret, April. Harusnya kalau cuma tinggal 200 miliar lagi itu bisa. Nah, itu untuk Demas. Kesimpulannya bagaimana nanti ada di screener yang ini ya. Terus selanjutnya apa Bang? Ada Sinarmas Agro, Resource dan teknologi. Ini smart. Jadi posisinya, ini saya buka aja lah langsung ya. Posisinya Demas itu kan 17 tadi, 16,6. Nah, ini 16,6. LSIP itu sudah update di EPS-nya 276, Sido 40,9, Arna 54, Roti 41, Smar 899, Keju 32. Nah, dividen payout rasionya sama seperti yang sebelumnya kita planningkan. Demas itu 90%, LSIP 35%, Sido 100%, Arna 70%, Roti 10%, Smar 30%, Keju 50%. Dengan posisi seperti ini, maka kalau kita urutkan setahun itu kondisinya seperti ini. Tapi kalau dilihat sisa dividennya saja, berarti ada Demas, LSIP, Arna. Yang Roti, Smar, Sido, Keju itu dengan harga sekarang masih di bawah semua. Maksudnya tidak hijau. Hijau itu di atas 6%. Ya, saya anggap bunga deposito itu masih di bawah 6% gitu. Artinya kalau kita dapat dividen di atas 6%, itu sama dengan kita naruh di deposito. Maksudnya lebih baik daripada naruh di deposito. Nah gitu. Jadi kondisinya seperti ini. Maka tadi Demas sudah kita bahas. Kemudian Sinarmas Agro ini adalah Smar. Smar posisinya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ini sudah update. Dan kira-kira 5% lah ya. Terus nomor 3 itu ada Arwana Citra Mulya, ini Arna. Kasnya tidak terlalu gede ya, 377 miliar, dan penjualannya 26 ke 29 triliun ya, ini Arna. Ya, oke saja nih. Tapi kondisinya ya ini masih sekitar 7,1%. Terus selanjutnya ada Nippon Indosari Porindo. Ini adalah Roti. Nah, Roti sahamnya turun terus. Sekarang itu kalau dia EPS-nya 41, kita lihat ya Roti. Dengan 41 itu angka di 770 ini itu masih cukup mahal karena harga wajarnya di 456. Jadi harga wajar pakai ini ya. Maksudnya ini itu dari potensi dividen 9%. Kayak misalnya Demas itu kalau 166 itu kita dapat yield 9%. Tapi kalau kita beli di 134, dapat yieldnya kira-kira di 11,1%. Nah gitu cara ngitungnya. Buat yang baru-baru, kalau yang sudah biasa lihat video saya, pasti sudah tahu cara hitungnya bagaimana. Roti sudah ya tadi, Arna sudah, ini Roti. Kemudian ada Mulia Bogaraya, ini ada Keju. Keju juga penjualan bersihnya naik 1,2 ke 1,5. Tapi yaitu masih ada di bawah potensi dividennya 2,8%. Lalu selanjutnya ada LSIP. Nah, LSIP ini juga naik nih. Kas setara kas 900 ke 1,6 T. Kemudian salesnya dari 4,5 ke 5,5 T. Labanya 1,9 ke 2,2 triliun. Dan seterusnya ke bawah. Kesimpulannya adalah LSIP nomor 2. Ya, EPS-nya 276, kemudian potensi yield dividennya 7,9% dengan payout ratio yang masih kecil 35%. Nah, ini disclaimer on ya.
tolong ini dibaca, dipause, dibaca-baca dulu, wajib dibaca resiko tanggung masing-masing. Nah, kondisinya seperti ini. Terus hari ini yang kemarin kita prediksi ada beberapa saham ya, ada Antam, Medco, kemudian di luar yang gas ya, yang gas saya kelupaan masukin. Kita lihat updateannya ya. Ini dengan kondisi begini sudah ya, sudah. Silakan ini kalau mau di screenshot dulu ya sebelum ganti. Nah, ini adalah populasi dari yang kemarin saya share semalam ya. Kalau dilihat nih, Medco 13%, Akra 5,5, WNTR naik tipis banget. Kemudian Antam 5,6, Raja, Ratu, GTSI. Loh, kok ada GTSI? Oh, transportasi nggak usah lah ya. Raja, Ratu turun tipis, Arci naik 5,8, Indi, MDKA, PSAB, Bumi. Oh ya, Bumi kemarin ada ya. ENRG 20%, BRMS 4%. Jadi memang sudah ya hype-nya ada di sana. Sehingga ya itu fakta yang terjadi di market hari ini tanggal 2 Maret 2026. Saya pikir cukup ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk teman-teman yang pengen join member, jangan lupa join. Di like, subscribe, komen, share. Pokoknya sebar-sebarin ke yang lain-lain supaya tidak kena FOMO dan bisa menghitung, bisa mengkalkulasi saham-saham yang harusnya dibeli itu dengan fundamental dan direct impact ke kita tanpa termakan narasi-narasi yang membuat kita bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.